Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah ini sudah. Iya, ya Mas. Tinggal lagi. Oke. Ya. Buka TikToknya apa? TikTok yang ini menginspirasi dengan apa? Ini termasuk menginspirasi. La ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba mungkin pas enggak? Siap, Mas. Happy mualaf nih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Mualaf Center Jakarta dimanapun berada, kabar bahagia di malam hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah terhadap saudara kita yang insya Allah pada malam hari ini akan mengucapkan kalimat syahadat. Mari kita doakan bersama sahabat kita ini agar istiqomah dalam berislam dan semoga bertambah keimanan dan ilmunya sehingga sampai akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah sebagai seorang muslim. Dengan Mas siapa? Bayu, Mas. Mas Bayu. Mas Bayu, benar ini mau bersyahadat ini? Yakin, benar. Ada paksaan? Nggak ada paksaan. Benar ya? Benar. Oke. Jadi sekarang setelah ada perenungan atau gimana prosesnya ini? Iya, cukup lama ya. Menurut saya sangat lama sih. Perenungan sama saya lebih menerima saran-saran dari temen. Terutama saya lewat media TikTok gitu, Mas. Saya sering lihat dakwah-dakwah gitu. Saya mulai berpikir gitu. Akhirnya saya meyakinkan diri. Saya yakin mau masuk Islam. Jadi hal yang paling mengena di hati Mas sehingga memantapkan diri malam ini ingin bersyahadat apa? Saya itu selalu menemukan jawaban dari semua masalah itu di dakwah-dakwah yang ada di TikTok itu. Di Islam itu saya selalu menemukan ada solusi di situ gitu. Selalu ada solusi. Terlebih lagi saya itu pernah suatu ketika rumah sebelah saya itu musola. Saya maghrib itu nongkrong di depan. Saya sering lihat orang mau berangkat sholat itu. Ketika saya lihat beliau-beliau ini mau sholat itu, saya merasa beliau-beliau ini benar-benar meninggalkan duniawinya dengan pakaian tertutup. Saya itu nggak bisa lihat celah kesalahan di situ. Benar-benar kayak benar-benar orang mau menghadap Yang Maha Kuasa. Itu sempat jadi gejolak pikiran saya gitu loh. Yang saya akhirnya perenungan akhirnya saya mantap mau masuk Islam. Ini sampai datang ke sini belum sadar sudah tampilnya seperti seorang muslim. Sudah, Pak. Saya suka pakaian muslim itu suka. Karena apa ya? Sempat ada pikiran negatif gitu loh, karena orang pakai peci terus berjenggot, celana cingkrang, itu takut gitu kan kita kadang. Takut. Tapi setelah saya nyoba nih peci pakai ini, dan keren juga. Mantap lah. Mah keren, simpel kan. Nggak serem ya? Nggak serem, apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan banyak yang ya lihat teman-teman saya Jumatan nih pakai ini Mickey Head nih, aduh keren juga. Nah, ini ya. Oke, kita langsung aja Mas. Siap, Mas. Sempurnakan apa yang jadi perayaan dengan terhadap Islam. Baca dulu nanti dari sini ya. Yang mana?
ikutin saya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama. Dari sini. Iya. Dari sini. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurbayu Alfian Putra, tempat tanggal lahir Klaten 17 Maret 1996, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa tanggal 10 Safar 1444 Hijriah 6 September 2022 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh, ini sudah. Iya. Iya, Mas. Tinggal lagi. Oke. Ya. Langsung. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Kita akan ini ya. Kamu ya sini. Mau terang di sini. Nah, selamat sudah menjadi seorang muslim, Mas Bayu. Ini ada kenang-kenangan dari kita Ma'al Center Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Ya. Ini ada apa ya? Terutama ini, insya Allah sebagai panduan hijrah Mas Bayu dalam kesehariannya. Nanti gerakan sholat, bacaan sholat, kemudian ada mandi besar. Habis ini kan Mas Bayu diwajibkan mandi besar. Besar. Nanti ada di sini semuanya. Insya Allah bisa dibaca. Dan nanti habis ini sholat di rumah mandi besar. Bisa sholat isya sekarang sebenarnya. Sudah muslim wajib sholat isya. Siap. Sudah bisa sholat belum? Belum, masih belajar. Tapi oke. Kita belajar pelan-pelan ya kita nanti. Kemudian setiap alam Ahad, Sabtu malam alam Ahad, insya Allah di sini ada kajian bersama-sama. Siap. Kita dengan teman-teman hijrah yang lainnya, Siap, teman para mu'alaf, kita belajar bersama di sini ya. Siap, Mas. Seperti itu. Oke. Nih. Dan ini ada apa nih, Mas? Wah, ini Baju. coba di Tadi Mas ya. Ini mantap. saya coba mungkin pas enggak? Siap, Mas. Happy mu'alaf nih. Mantap. Nih, semoga semakin memberikan apa ya? Amin. Semangat buat Mas Bayu. Semakin pede, Mas. Ya. Apa lagi nih? Sarung. Ya, ini dari Alhamdulillah. para donatur dari Kepala Center Jakarta ini ada titipan. Alhamdulillah. Mas Jadi sampai. semuanya ini ada Al-Quran juga, ada Iqra. Wah, ini juga. Ini ada zakat malnya dari para donatur yang memberikan zakat malnya melalui Mu'alaf Center Jakarta. Haknya para mu'alaf yang baru saja bersyahadat, maka kami berikan kepada Mas Bayu juga. Terima kasih, Mas. Oke. Ya. Sama ini apa ya? Yang ini? Lagi Al-Quran juga. Oh, ini. Ini dari teman-teman sekalian sudah kami sampaikan juga kepada para mu'alaf ya, kebanyakan. Teman-teman kalau mau mualaf datang Sabtu malam. Jangan lupa
sebarkan kebaikan kepada teman-teman Amin. yang lain. Siap, Mas. Pesan-pesannya kepada teman-teman yang belum bersyahadat, yang hatinya galau, sebenarnya Islam itu benar itu ya saya. Pesan-pesan saya itu, keraguan tuh pasti ada, tapi melangkah dulu aja lah. Kalau emang udah tertarik sama Islam, kita pelajarin, pas semangatnya itu langsung melangkah aja. Takutnya nanti udah terlalu banyak belajar malah pusing sendiri, nggak melangkah, langsung langkah aja. Nanti kan pasti dapat bimbingan dari mas-masnya. Mantep aja, sama lebih terbuka aja sih, sama jangan percaya omongan-omongan orang dari ini gitu. Kita belajar sendiri dulu aja, nggak apa-apa. Sekarang media sosial mudah banget diakses. Saya sendiri lebih mantep yakin tuh malah karena TikTok. Denger dakwah di situ, selalu banyak solusi. Media lebih gampang diakses sekarang. Yang penting melangkah aja, nggak usah takut. Ya, sahabat semuanya, cari sisi positifnya dari media sosial ya. Jadi Mas Bayu ini dapat media dakwah dari media sosial, beliau pernah dengan baik, akhirnya mendapatkan hidayah. Untuk itu kepada para sahabat muslim, jangan lupa bantu dakwah Mu'alaf Center Jakarta terus. Mari kita bersama tegakkan tauhid ini dengan senantiasa mengagungkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan semoga semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Belum doa. Kita doa dulu. Kita doa. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana fil lana wa la ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'alna fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan taqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada Mas Bayu yang saat ini sudah mengikrarkan kalimat syahadat agar tetap istiqomah. Berikanlah kepada beliau ilmu yang bermanfaat yang mampu mendekatkan Mas Bayu kepada-Mu ya Allah. Amin. Dan akhirkan beliau hingga husnul khotimah dalam keadaan muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Mas Bayu. Iya, Mas. Alhamdulillah sudah lega bersyahadat. Alhamdulillah lega, Mas. Bagaimana perasaannya setelah bersyahadat? Plong, Mas. Karena udah lama juga ini perundingan udah lama, iya enggak, banyak alasan, kadang males mau gerak males kayak gitu. Alhamdulillah tadi udah syahadat, udah plong, Mas. Berarti kemarin halangan-halangan yang paling besar ketika Mas itu sebelum memutuskan berhijrah menjadi seorang muslim itu apa? Pikiran sendiri, Mas. Pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Saya sadar pikiran saya itu terlalu banyak alasan. Sampai saya itu bikin pertanyaan aneh, Mas. Pernah. Apa itu? Jadi gini, Mas, saya tanya ke teman-teman saya yang muslim, cuman batu nih. Mending mu'alaf dulu apa belajar sholat dulu, saya gitu. Yeah. Nanti kalau saya mu'alaf belum bisa sholat, saya meninggalkan sholat dong. Karena belum bisa sholat gitu, Pak. Terus teman saya alhamdulillah ngasih tahu kalau masuk Islam dulu, Mas, nanti sambil belajar bisa. Ya udah, saya itu dari bercandaan itu saya malah nemuin jawaban itu. Langsung saya mantep juga. Yang dari tadinya masih berpikir, masih mau mantepin hati, saya nekat, langsung saya bilang ke bapak saya Selasa mau mu'alaf. Selasa, alhamdulillah
dibawa sampai ke sini. Ya, karena memang dalam Islam ketika seseorang dalam beragama itu ada rusuh atau namanya kemudahan. Setiap yang belum tahu, belum bisa, maka belum dicatat gitu kan. Tapi harus berusaha untuk belajar gitu ya Mas, ya, belajar. Tapi terus diaudit setiap saat, setiap waktu ya. Siap, Mas. Jadi ketika jenengan berusaha bukan berarti jenengan terus dicatat meninggalkan, tapi diusahakan terus belajar terus. Selama ini belum bisa sholat ya nanti diusahakan sholatnya berjamaah dulu aja. Jadi jenengan tetap ikutin masjid, ikutin gerakan sholat apa itu masih tercatat sempurna ya kan. Apapun yang dilakukan yang sudah bisa itu jenengan ikut sholat itu jadi tercatat sempurna apa yang jenengan lakukan ibadah. Ya. Kemudian apa lagi nih? Apa nih keinginan Mas setelah bersahadat di depannya itu? Apa motivasinya lagi? Motivasi saya itu emang saya ngincer sholat 5 waktunya itu Mas. Karena kadang kan saya kan ngekos. Ya. Kadang pulang kerja itu keserasa waktu tuh banyak kebuang sia-sia. Dalam artian saya itu nggak merasa ibadah sama sekali itu. Saya ngelihat temen saya itu sholat 5 waktu tuh kalau istilahnya enak banget dia punya akses buat itu gitu loh. Ada dia dikasih akses buat itu sholat 5 waktu ibadah setiap saat yang nggak mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Palingan nanya berapa menit gitu. Saya itu iri juga waktu itu bisa sholat itu. Waktu saya iri juga waktu itu. Pengen semoga itu mah bisa sholat 5 waktu. Jadi temennya kos ini yang Mas itu ada ya? Ada temen kos saya rata-rata muslim. Sama temen main lah dulu, temen ngeband tuh. Ada temen ngeband itu. Saya kan melihat perubahannya Mas. Dulu kan ya kalau ngeband biasanya kan larinya kayak gitu-gitu kan. Itu udah lama nggak ketemu, terus ketemu tuh dia sholat 5 waktu. Temennya yang muslim tuh dulu ngeband sama saya nggak pernah sholat. Terus ketemu lagi beliau itu sholat 5 waktu Mas. Saya lagi di jalan main sama dia gitu, udah saatnya sholat gitu, dia minta ke masjid dulu. Saya nungguin Mas di motor. Tapi saya lihat perubahan dia gitu loh Mas. Perubahan dia. Tahu bener ya karena dulu sehari. Iya, teman deket saya perubahan dia. Yang mungkin kalau orang belum kenal lihatnya biasa aja, tapi karena saya kenal dia deket itu, saya itu lihat perubahannya gitu Mas. Bahkan saya tuh bilang sama dia, saya seneng loh kamu bisa sholat 5 waktu kayak gini. Padahal dalam hati saya tuh ngiri. Pengen bisa kayak gitu. Tapi jadi Mas Bayu ini mengalami melihat seorang muslim yang dulunya belum sholat 5 waktu, kemudian beliau yang menjalankan sholat 5 waktu, melihat perubahan akhlak sehari-hari. Iya, perubahan. Ya nggak terlalu banyak, tapi itu saya ngerasa perubahannya tuh dilihat dari luar tuh kelihatan gitu Mas. Apa ya kayak pancarannya mungkin ya. Saya itu bisa ngerasa gitu kayak. Dari dulu tuh kalau dilihat tuh orangnya kayak emosian kayak gini. Tapi pas sekarang tuh udah bisa ngedem emosi, lebih cerah gitu Mas. Sama kadang sering ngobrol di angkringan tuh, ketemu bapak-bapak angkringan tuh ngobrol ya masalah-masalah agama, kehidupan gitu kan banyak Mas. Nggak tahu saya tuh jadi sering ketemu orang yang dulunya gento, jadi sholat 5 waktu taat. Di angkringan nyetel itunya ayat-ayat kayak gitu. Jangan dapat hidayah kebanyakan dari TikTok ya. Coba dibuka TikToknya apa ya? TikTok yang ini menginspirasi dengan apa? Ini termasuk menginspirasi Mas. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saya bersaksi bahwa ada juga Mas yang lebih menginspirasi Mas. Yang bertatuan tadi mana ya Mas?